Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, yaitu studi kasus akuntansi forensik pada lembaga pemerintahan, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, silakan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk yang pertama yaitu Arsi Maulana Firdaus dengan NIM 2020 10 3084, Yola Wayuning Ngati 22 20 10 300 108, Anis Indah Fauzia 22 20 10 300 111. Langsung saja kita mulai pembahasan untuk topik kali ini. Yang pertama, rumusan masalah. Yang pertama kita akan membahas penyebab timbulnya kasus korupsi di lembaga pemerintah pusat. Yang kedua, cara pengungkapan kasus korupsi di lembaga pemerintah pusat. Nah, ini adalah grafik tentang 8 kasus korupsi berdasarkan wilayah. Yang pertama, yang paling tinggi itu adalah di pemerintahan pusat ya. Dan begitu juga seterusnya sesuai grafiknya tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, kita harus mengingat lagi eh, segitiga korupsi atau yang kita kenal dengan the four triangle. Yang pertama ada pressure, yang kedua ada opportunity, dan yang ketiga pasti ada rationalization. Nah, yang kita bahas kali ini adalah korupsi di pemerintah pusat. Siapa aja pemerintah pusat yang dimaksud dalam presentasi ini adalah presiden dan wakil presiden, kementerian dan non-kementerian, alat negara, lembaga penyiaran publik, sekjen lembaga negara, JPT Madya, JPT Pratama, lembaga non-struktural, dan lembaga pemerintah lainnya. Penyebab timbulnya korupsi di pemerintah pusat itu ada beberapa faktor ya, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu yang berasal dari dalam diri koruptor tersebut, lebih ke moral, gaya hidup, dan sifat serakah. Sedangkan eksternal itu ada pengaruhnya dari aspek organisasi, ekonomi, hukum, politik, sosial, dan standar pengendalian intern yang lemah. Cara pengungkapan kasus korupsi di lembaga pemerintahan pusat. Di Indonesia sudah ada lembaga tersendiri yang menangani kasus korupsi, yaitu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita sebut sebagai KPK. KPK mempunyai kewenangan untuk mengungkap korupsi lembaga pemerintah pusat. Dalam hal ini, KPK membutuhkan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Sebagai warga negara, kita harus wajib melaporkan jika ada tindak pidana korupsi. Tentunya disertai dengan bukti. Nah, karena kita sekarang itu sudah canggih, sudah tersedia berbagai fasilitas dan akses untuk melaporkan hal tersebut kepada KPK. Nah, ini ada beberapa aksesnya yang di zaman sekarang ini mudah kita akses, mudah kita capai. Kalau ada tindak pidana korupsi yang kita ketahui, kita bisa melaporkannya, bisa melalui WA atau email pengaduan ke KPK, website, nomor telepon, atau call center langsung ke lembaga tersebut. Nah, sedangkan contoh kasus korupsi di Indonesia yang kita kenal saat ini dan saya rasa semuanya sudah tahu yaitu kasus korupsi pada zaman Soeharto ya. Kasus ini adalah kasus ketika presiden tersebut, mantan presiden kedua Indonesia, sedang menjabat.
Soeharto telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Perkiraan harta negara yang telah dicuri oleh Soeharto sekitar 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 490 triliun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.